Kembali lagi di Panel Story. Pada video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Dragon Ball Evolution, menceritakan tentang petualangan Goku dan teman-temannya dalam mengumpulkan 7 bola naga. Namun bukan hanya mereka yang mencari 7 bola naga tersebut, karena ada bangsa dari planet lain yang juga berambisi ingin menyatukan ketujuh Dragon Ball untuk tujuan yang dapat mengancam semesta. Tapi perlu diingat loh ya, film ini tidak mengikuti cerita asli dari manga dan juga animenya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama. Ketukang tambal ban benerin spion. Cakep. Inilah Dragon Ball Evolution. Dikisahkan zaman dahulu, planet bumi yang tadinya damai harus terusik dengan datangnya makhluk dari planet lain bernama Piccolo. Dibantu muridnya yang bernama Ozaru, Piccolo membuat kekacauan di bumi sehingga terjadi kehancuran di mana-mana. Sampai akhirnya sekelompok satria pemberani di bumi berhasil mengalahkannya menggunakan suatu mantra bernama Mafuba yang mampu menyegel Piccolo jauh di dalam bumi. Setelah Piccolo dikurung, Ozaru menghilang. Dengan demikian bumi terbebas dari ancaman terbesarnya dan perlahan-lahan dunia kembali menemukan keseimbangan. Kini 1000 tahun sudah berlalu. Pada suatu tempat di planet bumi, seorang pria keren berambut jabrik sedang berdiri di atas 2 utas tambang. Pria itu tak lain adalah jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Goku, yang saat ini sedang dilatih kakeknya yang bernama Gohan. Apa? Ya, namanya seperti nama anak Goku yang ada di komik atau di anime, tapi bukan, karena di film ini Goku diceritakan masih jomblo. Dalam latihan kali itu, Goku terkena pukulan tenaga dalam oleh kakeknya. Melihat Goku terlalu mengandalkan indera luarnya, Gohan kemudian memberitahu Goku bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, yaitu Ki-nya. Karena Ki bisa menjadi pertahanan dan senjata terbaik, tapi untuk saat ini Goku belum menguasainya. Gohan kemudian memberikan Dragon Ball 4 bintang sebagai hadiah karena hari ini Goku berulang tahun dan menyuruhnya menyimpan bola tersebut. Goku tidak tahu bola apakah itu. Kemudian Gohan menjelaskan bahwa di bumi ini tersebar 7 buah Dragon Ball. Jika ke-7 Dragon Ball dikumpulkan, maka naga Shenlong akan muncul untuk mengabulkan satu permintaan. Sebagai seorang pelajar, Goku biasanya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda dengan santuy. Baru saja ia memarkir sepedanya, tiba-tiba sebuah mobil dengan sengaja melindas sepedanya hingga rusak. Mobil itu milik seorang murid bernama Fuller. Karena Fuller tidak ingin bertanggung jawab, Goku menjadi kesal dan sangat ingin memukulnya. Namun ia mengingat pesan kakek Gohan yang melarang Goku menggunakan kekuatannya untuk berkelahi di sekolah, sehingga Goku hanya bisa menahan amarahnya. Dia pun masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran, tapi konsentrasi belajarnya terganggu oleh seorang siswi cantik yang menjadi pujaan hati Goku. Yes, dia Chi-Chi, teman sekelas Goku yang membuat hayalan Goku sering salah alur. Sementara itu di suatu tempat diperlihatkan Piccolo yang berhasil keluar dari segel Mafuba. Karena segel itu melemah setelah ribuan tahun mengurungnya. Dan saat ini Piccolo berusaha mengumpulkan ke-7 Dragon Ball agar bisa hidup abadi. Bersama anak buahnya yang bernama Mai, dia pun berhasil mendapat 1 buah Dragon Ball di suatu desa. Setelah itu Piccolo lanjut mengumpulkan Dragon Ball lainnya. Setelah jam pelajaran berakhir, Goku diam-diam mengikuti Chi-Chi dari belakang. Melihat Chi-Chi sedang kesulitan membuka lokernya, Goku lalu menggunakan Ki-nya untuk menolong. Chi-Chi mengejar dan bertanya, apakah Goku tadi menggunakan Ki? Goku pun kaget karena ternyata Chi-Chi tahu soal Ki. Sebagai ucapan terima kasih, Chi-Chi mengundang Goku untuk datang ke acara pesta di rumahnya nanti malam. Goku pun mempersiapkan diri untuk tampil seganteng mungkin di depan pujaan hatinya nanti. Dia kemudian pergi ke rumah Chi-Chi membawa Dragon Ball. Cakep. Setibanya di depan rumah Chi-Chi, teman-teman Fuller melarang Goku masuk ke acara pesta. Tidak mau terus-terusan dianggap pecundang, Goku pun meladeni mereka semua tanpa harus memukul. Missed again.
Fuller yang marah juga ikut menyerang Goku. Karena Goku terus menghindar, Fuller justru menghancurkan mobil kesayangannya. Sebelum akhirnya ia mendapat pukulan dari temannya sendiri. Melihat Goku saat itu, Cici mulai tertarik padanya. Dia pun mengajak Goku masuk hingga akhirnya mereka memiliki waktu berduaan. Sementara itu di rumah, Gohan sedang menyiapkan makan malam dan kue ulang tahun untuk Goku. Tapi karena saat ini Goku belum pulang, Gohan pun menunggunya sambil bersemedi. Tapi tiba-tiba ia merasakan ada yang datang. Ternyata itu bukan Goku, melainkan Piccolo dan Mai yang mencoba merebut Dragon Ball milik Gohan. Dengan mudah Gohan dikalahkan, namun Piccolo tidak menemukan Dragon Ball yang saat ini dibawa oleh Goku. Dia pun menghancurkan rumah Gohan dengan satu genggaman. Goku yang memiliki firasat gak enak segera pamit pulang kepada Cici. Goku, Goku pun panik mendapati rumahnya sudah hancur berantakan. Di bawah reruntuhan ia menemukan Gohan yang sedang sekarat. Sesaat sebelum meninggal, Gohan menyuruh Goku menemui Master Roshi untuk menyampaikan pesan bahwa Piccolo telah kembali dan sedang mencari Dragon Ball. Gohan pun tewas. Sebelum berangkat menemui Master Roshi, Goku menemukan kostum milik kakeknya. Di saat bersamaan, seorang wanita yang muncul langsung mengancam Goku menggunakan pistol. Dia menuduh Goku telah mengambil Dragon Ball 5 bintang miliknya karena tadi malam Dragon Ball itu dicuri oleh seorang penyusup. Namun Goku dengan cepat mengatakan kalau Dragon Ball yang ia punya memiliki 4 bintang di dalamnya. Wanita itu pun menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang memiliki Dragon Ball. Mereka pun akhirnya bekerja sama mencari Dragon Ball lainnya menggunakan alat canggih yang wanita itu bawa, yaitu sebuah alat yang mampu mendeteksi radiasi Dragon Ball. Wanita itu lalu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Bulma. Sebelum memulai perjalanan, Goku minta diantar ke rumah Master Roshi, yaitu guru dari kakeknya, Gohan. Setibanya di sana, Goku langsung memberi kabar bahwa kakeknya sudah tewas diserang Piccolo yang saat ini kembali bangkit dan sedang mengumpulkan Dragon Ball. Menyadari ancaman besar yang akan ditimbulkan oleh Piccolo, Master Roshi buru-buru mengamankan Dragon Ball 2 bintang miliknya. Dia pun memutuskan untuk membantu Goku dan Bulma mengumpulkan Dragon Ball lainnya sebelum jatuh ke tangan Piccolo. Perjalanan mereka pun dimulai. Di atas kendaraan, Master Roshi melatih keseimbangan Goku sambil menyuruh Goku mengeluarkan ki-nya. Di saat radar Bulma mendeteksi adanya Dragon Ball, tiba-tiba kendaraan mereka jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh seseorang. Tak lama kemudian orang itu pun muncul menawarkan bantuan dengan meminta imbalan. Dia adalah Yamcha. Radar Bulma kembali berbunyi dan mendeteksi adanya Dragon Ball di lubang tersebut. Master Roshi kemudian melompat keluar dan melihat adanya bor penggalian milik Yamcha. Yamcha yang terkejut melihat Master Roshi dapat keluar dengan mudah, segera mematuhi apa yang Master Roshi perintahkan, yaitu menggali dinding lubang hingga mereka berhasil menjebolnya. Ternyata di balik dinding itu ada sebuah goa. Saat menelusurinya, mereka pun sampai di tempat yang dipenuhi lava panas. Namun karena temperatur terlalu tinggi, radar Bulma pun berhenti menangkap sinyal Dragon Ball. Sementara itu di atas pesawatnya, Piccolo yang juga melacak keberadaan Dragon Ball di tempat yang sama segera menyuruh Mai turun bersama makhluk-makhluk ciptaannya. Tentu saja hal tersebut membuat Goku dan yang lainnya mendapat ancaman. Goku memotong makhluk yang dapat beregenerasi tersebut dan mendapat ide menjadikan tubuh mereka sebagai pijakan melewati kolam lava. Dia pun melempar makhluk-makhluk itu dan menyeberang ke tempat Dragon Ball. Tapi Mia datang untuk merampas Dragon Ball tersebut dari tangan Goku. Namun Goku dengan sigap berhasil mempertahankannya. Master Roshi menyadari cepat atau lambat mereka akan berhadapan dengan Piccolo, sehingga ia mengatakan akan membawa mereka ke wilayah Toisan. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Mai. Setibanya di Toisan, Master Roshi pergi menemui seorang guru besar bernama Norris.
Rossi minta agar Noris membuatkan Mafuba dengan sihir kuat untuk mengurung Piccolo kembali. Sementara itu Mai yang memiliki rencana licik berusaha mengambil darah milik Cici. Setelah mendapatkannya, ia pun pergi. Malam harinya Master Rossi mengajarkan Goku sebuah jurus bernama Kamehameha. Tapi agar bisa mengeluarkan Kamehameha, Goku harus mengendalikan energi Ki-nya. Dan sebagai latihan awal, Goku disuruh untuk menyalakan semua lampu obor di halaman itu dengan energi Ki-nya. Setelah beberapa kali dicoba, ternyata Goku tetap tidak berhasil. Ya udahlah, si Goku mau nyalain pakai api lilin aja. Tapi Cici datang dan mengingatkan kalau itu curang. Untuk memotivasi Goku, Cici memberinya tantangan. Jika Goku berhasil menyalakan lampu-lampu obor itu, maka akan ada ritual Cimande dari Cici. Melihat Cici yang begitu gurih, Goku pun bersemangat. Hingga akhirnya ia berhasil menyalakan lampu-lampu obor itu hanya dengan sekali pukulan. Karena telah berhasil, Goku pun mendapat ritual Cimande, yaitu ciuman mantap dari Dede. Karena mendengar sesuatu, Bulma terbangun dari tidurnya. Ternyata itu adalah Cici yang baru selesai dari kamar Goku. Yamcha juga terbangun. Tanpa curiga sedikit pun, Bulma membiarkan Cici pergi. Goku kemudian muncul, tapi bukan dari dalam kamarnya. Mereka pun menyadari Cici telah membawa kabur Dragon Ball milik mereka. Ternyata ada dua Cici di sana. Goku kebingungan mana Cici asli, sehingga ia menyerang salah satu Cici. Namun yang diserangnya adalah yang asli. Cici palsu pun membuka identitasnya. Nggak taunya itu adalah Mia. Mia pun kabur dengan membawa semua Dragon Ball milik mereka. Sehingga Piccolo berhasil mengumpulkan ke-7 bola naga dan berniat balas dendam terhadap planet bumi yang telah mengurungnya. Setelah menyelesaikan guci berisi segel Mafuba, Noris menyerahkan benda itu kepada Master Rossi. Tak lama kemudian, radar Bulma melacak lokasi ke-7 Dragon Ball yang sudah terkumpul di tangan Piccolo. Sebelum terjadi gerhana matahari, mereka pun segera bergegas ke tempat Piccolo berada untuk mencegah bangkitnya naga Shenlong. Kuil naga telah muncul. Ritual membangkitkan Shenlong siap dimulai. Dari jauh, Master Rossi mencoba menggagalkannya dengan mengeluarkan Kamehameha. Piccolo tak tinggal diam. Dia pun turun untuk menyingkirkan para pengganggu tersebut. Goku yang ingin balas dendam atas kematian kakeknya siap menantang Baiwan, Piccolo. Namun gerhana matahari yang muncul membuat Goku menderita. Piccolo kemudian mengatakan bahwa di dalam diri Goku bersemayam Ozaru. Goku pun mulai bertransformasi menjadi beruk raksasa dan kesadarannya juga diambil alih oleh Ozaru. Melihat Piccolo lengah, Master Rossi berusaha menyegel Piccolo ke dalam guci Mafuba. Namun Piccolo mengantisipasinya dengan menghancurkan guci tersebut. Piccolo kemudian memerintahkan Ozaru untuk menyingkirkan mereka. Master Rossi pun tertangkap dan dicekik Ozaru. Master Rossi kemudian mencoba mengembalikan kesadaran Goku dengan meyakinkannya agar jangan sampai Ozaru menguasai dan merusak diri Goku. Goku pun melawan Ozaru di dalam dirinya hingga ia akhirnya menemukan kesadarannya kembali. Namun disayangkan, Master Rossi harus tewas. Sementara itu, Mai berhasil membuat Bulma terpojok. Di saat siap menembak Bulma, Yamcha datang dan lebih dulu menembak Mai. Melihat Master Rossi tewas, Goku marah dan menyerang Piccolo. Dengan energi Ki yang sangat besar, Kamehameha super dahsyat pun dikeluarkan Goku. Dan akhirnya kekuatan Kamehameha Goku berhasil mengalahkan Piccolo. Setelah pertarungan berakhir, Goku membangkitkan Shenlong dengan ke-7 Dragon Ball. Goku minta Shenlong untuk menghidupkan Master Rossi yang telah mati. Setelah hidup kembali, Master Rossi bercerita kalau dirinya bertemu Gohan di dalam mimpi.
Gohan menyampaikan pesan pada Goku untuk terus berlatih. Setelah permintaan dikabulkan, ketujuh Dragon Ball pun kembali terpencar. Goku pun pulang dan menemui Cici yang sedang berlatih. Film pun ditutup dengan Goku yang ikut berlatih. Dan itulah tadi alur cerita Dragon Ball Evolution. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga terhibur dan kita nantikan petualangan Goku berikutnya. Sayonara.